Bu, saya boleh minta waktunya dikit nggak? Boleh. Mbak Emma mau nanya? Iya, ada yang mau saya tanyain. Oh iya, nanya apa Mbak Emma? Jadi gini Bu, kan Allah itu katanya uji hambanya sesuai kemampuan. Terus saya itu tapi kadang merasa was-was gitu, merasa kayak nggak yakin soalnya seandainya nih saya dikasih ujian kayak berantem sama temen atau mengenai keluarga gitu ya, saya suka ini masalah itu terlalu berat buat saya gitu, dan saya kadang nggak bisa ngadepinnya. Maksudnya Mbak Emma jadi ngerasa nggak sesuai kesanggupan? Iya, suka nggak ngerasa gitu. Kadang saya jadi suka berputus asa, jadi kayak nggak percaya diri gitu dengan diri saya, kayak gitu. Karena nggak percaya diri, karena nggak ngerasa ujiannya nggak sesuai kesanggupan. Iya. Gitu. Jadi takut kalau ada ujian lagi nggak gitu. Iya, suka banget seperti itu. Terus? Jadi saya kadang jadi suka mengeluh, kayak dikasih nanti belum selesai, dikasih lagi gitu. Cuman diem aja kadang itu karena saya bingung ngadepinnya, mau cerita ke orang juga. Orang nggak bakal bisa ngadepin juga gitu. Pertanyaannya menurut Ibu saya harus bagaimana gitu Supaya apa? supaya bisa jadi orang yang yakin. Nah, yang pertama Mbak Emma harus ngerti dulu, Mbak Emma itu sebenarnya ngerti nggak bahwa manusia itu yang sejati yang mana? Manusia yang sejati itu kan sebenarnya ruh, ya, benar nggak? Tapi yang kelihatan ini manusia juga, cuma ada yang ruh, ada yang goib, ada yang kelihatan. Nah, sekarang kalau yang nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan di sini siapa? Yang ruh apa yang kelihatan? Yang ruh. Yang kelihatan ini kan habis dimakan ular kan, ulet kan. Jadi berarti manusia yang sesungguhnya adalah yang ruh. Kalau kita ini adalah yang ruh, yang namanya Emma tuh bukan yang ini, yang nggak kelihatan. Yang namanya Inka tuh bukan yang ini, yang nggak kelihatan. Berarti yang diuji yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Oh. Yang tidak kelihatan yang Kan manusia yang mana? Manusia yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? manusia yang baik. Yang goib kan? Berarti yang diuji manusia yang mana? Yang goib apa enggak? Yang enggak. Kalau ini Mbak Emma harus ngerti dulu manusia itu yang mana. Makanya jadi nggak sanggup ngerasanya. Sebenarnya manusia itu kan ada yang goib, ada yang nyata. Kenapa sih manusia ada yang goib, ada yang nyata? Karena manusia itu ada tugas sebagai khalifah dan pengabdi, makanya dikasih yang nyata untuk ngerjain tugas khalifah, yang pengabdi, yang ruh, yang goib. Nah, kalau manusia sejatinya sebenarnya adalah ruh, berarti kan ada tujuan penciptaan. Manusia diciptakan untuk apa, tahu nggak? Untuk beribadah. Nah, kan surat Az-Zariyat 56 menyatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah, ya kan? Jadi kita diciptakan hanya untuk ibadah. Siapa yang ibadah? Ruh. Nah, ruh itu memerintahkan akal juga untuk ibadah. Misalnya waktu sholat yang ingat surat siapa? Kan akal. Jadi akal dia ngerjain khalifah dan pengabdi juga. Ngerti dulu itu bahwa manusia adalah ruh yang goib, ya kan? Nah, kan Allah tuh tahu gitu kalau manusia itu tugasnya pengabdi dan khalifah. Sama Tuhan dikasih alatnya, akal dan kalbu. Untuk khalifah pakai akal, untuk pengabdi pakai kalbu. Jadi harusnya semua manusia sanggup ujian ngerjain tugasnya Tuhan. Sanggup kan? Ya. Jadi kalau nggak sanggup kenapa? Nggak belajar. Nah, jadi
ngerti gitu bahwa nggak mungkin Tuhan itu memberi tugas yang kita nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih alatnya, yaitu akal dan hati kalbu. Nah masalahnya waktu kita lahir Allah tuh ngasih akalnya 0 waktu bayi, kan akal 0, kalbunya kosong, putih. Kita kerjanya mengisinya cuma akal, disekolahin akal jadi pinter, kalbunya enggak, marah ya tadi tuh berantem kenapa sih berantem, kan berarti kan karena nggak satu pendapat. Ya kan, karena nggak satu pendapat jadi kesel. Padahal Al-Quran tuh udah jelas, pendapat itu nggak sama nggak apa-apa, yang penting selaras Al-Quran. Jadi kalau misalnya Mbak mengerti ya bahwa kita itu pasti sanggup karena Tuhan sudah ngasih alatnya, ya pasti kita mau belajar supaya kita ngerti. Misalnya gini, kan saya ngasih tugas sama Mbak Eni, ya kan, Mbak Eni tolong beresin rumah. Nah kan Mbak Eni juga pengen tugasnya selesai, saya juga pengen tugasnya dikerjain Mbak Eni dengan sukses gitu. Makanya saya kasih Mbak Eni sapu, saya beli ini sapu hijau buat nyapu lantai, ini sapu lidi buat nyapu halaman. Jadi Mbak Eni harus belajar pakai sapu, karena alatnya udah dikasih, harusnya bisa nyapu nggak? Harusnya kan bisa nyapu. Tapi tiba-tiba Mbak Eni bilang gini, Bu, tuh Mbak Eni kok kotor rumahnya, maaf Bu, sapunya patah. Kok bisa patah? Tadi habis mukul tikus mati. Artinya harusnya sapunya nggak patah, kan dia buat nyapu, dipakai bukan untuk nyapu tapi buat mukul tikus. Artinya jadi rusak alatnya. Kita punya alat nih dikasih Allah, sama alat ini disuruh Tuhan untuk dijaga, dikasih kemampuan supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan ibadah. Sama kita dipakai untuk marah alatnya, dipakai untuk kesel, dipakai untuk prasangka buruk, rusak dong hatinya. Nah kalau hati rusak emang nggak bisa kerja dia. Nah jadi sama kayak sapu tadi, satu produk kalau pasti punya tujuan dibikin gitu, kayak sapu tujuannya untuk nyapu, tapi kalau dipakai untuk mukul tikus ya rusak sapunya. Sama kita dikasih hati ini untuk menjalankan tugas Tuhan. Apa? Sabar ketika dizolimi orang, ikhlas ketika disakiti hati teman, berserah diri, itu disuruhnya untuk itu. Kita pakai untuk marah, prasangka buruk, nggak terima. Nah jadinya kita nggak punya kemampuan. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Emma bilang, saya mesti ngapain? Belajarlah agama yang benar, serius. Coba kalau ibu tanya Mbak Emma lebih penting mana, jadi dokter apa jadi orang sabar? Atau gini deh, Mbak Emma lebih bernilai mana, kehidupan dunia atau akhirat? Akhirat. Lebih penting mana, pahala atau uang? Pahala. Iya. Mbak Emma mendingan mana, jadi dokter apa jadi orang sabar? Jadi orang sabar. Sekarang Mbak Emma lebih abis-abisan mempelajari untuk jadi ilmu atau mempelajari pengen jadi orang sabar? Pertanyaan saya gitu. Tawa. Harusnya yang lebih abis-abisan kan belajar agama daripada belajar ini. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter, bukan, kan saya dokter, bukan, cuma jangan lupa ilmu agama tuh penting banget, yang bisa bikin kita sabar, ikhlas, berserah diri. Tadi Mbak Alma pengen jadi orang yang sabar, ya cuma ilmu agama. Nah sekarang kalau saya tanya Mbak Emma belajar ilmu agama nggak sebulan ini? Enggak. Nah terus tapi pengen sabar, kan nggak sesuai. Jadi saran saya adalah coba deh renungin
lebih lebih pengen apa, artinya benar akhirat itu lebih utama. Tentunya kalau akhirat lebih utama, harusnya perjuangannya habis-habisan untuk akhirat. Untuk akhirat tuh apa? Bukannya sholat ngaji, bukan. Maksudnya untuk akhirat tuh bagaimana hati ini bisa menjalankan tugas pengabdian. Dia bisa sabar ketika ditimpa musibah, dia bisa ikhlas ketika dizolimi teman, gitu. Jadi sekarang bukan gini, dizolimi teman marah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, nggak gitu. Buktinya banyak, buktinya nggak sama-sama. Nah, jadi Mbak Emma sekarang jadi coba di apa ya, dipikir, dirasakan, direnungkan. Apakah keinginan Mbak Emma, apakah apa ya, apakah semua yang Mbak Emma lakukan sekarang sesuai dengan keinginan Mbak Emma? Misalnya gini, Mbak Emma pengennya, tujuannya pengen jadi orang yang bisa ikhlas menghadapi ujian Tuhan, bisa lulus. Apakah yang Mbak Emma lakukan ini nyambung sama biar sabar? Kan harusnya di sini belajar agama, berjuang mau meyakini Allah itu ada. Ini ada nggak? Nggak ada kan? Jadi wajar aja dong kalau nggak punya kemampuan sabar, ikhlas. Jadi sekarang terserah Mbak Emma. Mbak Emma kalau pengen ini kayak sama lah, Mbak Emma pengen jadi sarjana ekonomi. Mbak Emma tahu tuh, saya mau kuliah jadi sarjana ekonomi Bu, saya daftar di sini, di ini, lalu saya beli buku-buku ekonomi. Kok bisa untuk dunia paham, tapi kenapa ya untuk akhirat nggak paham? Nah itu memang harus direnungin. Jadi kalau udah direnungin, baru Mbak Emma tahu harus mau ngapain. Gitu deh. Ya, oke.